Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Muiz Daeng Pawero dalam Angga Suara Channel. Teman-teman sekalian, di video sebelumnya saya telah mendiskusikan tentang bagaimana cara kita untuk memulai menulis skripsi. Jadi di mana sudah saya jelaskan bahwa sebelum kita memulai skripsi, penting bagi kita untuk melihat hal-hal unik yang terjadi di dalam konteks ya atau di dalam lokasi penelitian. Jadi bagaimana supaya kita bisa memulai skripsi dengan baik itu penting bagi kita untuk memulainya dengan lebih dulu kita melihat kondisi di lapangan begitu ya, atau kondisi di lokasi penelitian. Lalu kemudian melihat atau menemukan hal-hal yang unik yang bisa kita eksplor lebih jauh lagi sehingga dapat dijadikan sebagai fokus atau judul penelitian begitu ya, sehingga dalam konteks itu dapat kita lanjutkan dalam proses penelitian selanjutnya. Teman-teman sekalian, saya pernah punya pengalaman ya. Jadi ketika membimbing satu mahasiswa dalam proses pengumpulan data ya. Jadi mahasiswa tersebut sudah buat proposal, bahkan sudah ujian proposal, sudah ada pembimbingnya. Dan salah satu pembimbingnya itu adalah saya begitu ya. Dan dalam proses pembimbingan tersebut, tiba-tiba si mahasiswa itu datang ke saya dan meminta untuk melakukan penggantian lokasi penelitian begitu. Nah, setelah saya menanyakan alasannya, ternyata di lokasi penelitian itu walaupun sudah ada surat pengantarnya begitu ya, sudah ada surat izin untuk penelitian, tetapi pihak sekolah itu ternyata tidak terbuka begitu untuk memberikan informasi atau data terkait dengan penelitian dari si mahasiswa ini. Jadi di saat mahasiswa mengatur jadwal untuk melakukan pertemuan atau untuk mencari kesempatan begitu ya. Jadi di hari apa begitu informannya bisa memberikan informasi atau bisa berkesempatan untuk untuk wawancara atau untuk diwawancarai begitu ya oleh mahasiswa. Selalu saja ada alasan si informan yang di sekolah itu untuk mengelak begitu, entah itu ada tugas inilah, urusan itulah, dan seterusnya. Jadi tidak pernah ada kesempatan untuk diwawancarai begitu atau untuk melakukan pengumpulan data. Nah, bahkan sekolah itu begitu tertutup ketika siswa ini ingin mengeksplor begitu ya, atau ingin melakukan penelitian di sekolah itu. Nah, dalam kesempatan ini saya perlu menyampaikan ya, video ini secara khusus menginformasikan kepada khususnya adik-adik mahasiswa ya, atau bagi kalian yang melakukan penelitian skripsi, itu penting bagi kalian untuk menentukan terlebih dahulu lokasi penelitian mana yang akan kalian teliti begitu. Nah, karena hari ini sudah banyak mahasiswa ya yang melakukan penelitian dan lokasi penelitiannya itu tentu terbatas begitu ya. Semakin banyak mahasiswa kan beda perkembangan mahasiswanya kan. Jadi misalnya dari tahun ke tahun minat mahasiswa terhadap perguruan tinggi semakin meningkat begitu ya. Dari tahun ke tahun juga lulusan itu semakin meningkat. Akan tetapi lokasi penelitiannya itu tidak meningkat begitu. Lokasi penelitian itu tetap itu saja. Nah, akan tetapi meskipun begitu, walaupun lokasi penelitian tetap itu saja, tetap lokasi penelitian yang sama, namun masalah yang dapat ditemukan itu masalah yang berbeda begitu. Jadi masalah yang atau potensi-potensi penelitian atau potensi-potensi masalah yang dapat ditemukan dan untuk dilanjutkan di dalam penelitian itu bisa berbeda, bahkan semakin kompleks begitu ya. Dan tentu semakin jeli mahasiswa melihat masalah-masalah yang terjadi di dalam lokasi penelitian, itu akan semakin baik penelitiannya begitu. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, walaupun lokasi penelitiannya sama, tentu semakin terjadi perkembangan zaman begitu ya, apalagi di zaman sekarang ini yang perubahannya semakin cepat,
maka potensi-potensi masalah itu akan semakin banyak begitu, akan semakin banyak dan semakin kompleks, sehingga walaupun mahasiswa semakin banyak, itu juga tetap tidak akan mengurangi potensi-potensi penelitian yang dapat ditemukan di dalam satu lokasi penelitian. Nah, teman-teman sekalian, tetapi saya tidak akan membahas panjang lebar ke sana. Saya hanya akan membahas tentang tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa sebelum melakukan penelitian itu penting bagi adik-adik semua, teman-teman semua, untuk memilih lokasi penelitian. Karena jangan sampai seperti yang sudah saya contohkan di awal, ketika kalian sudah punya surat izin, sudah mengantongi surat izin dan harusnya sudah melakukan penelitian, itu setelah di lokasi penelitian kalian malah dibatasi begitu. Kalian malah tidak diberikan akses. Nah, ini juga menjadi tantangan ke depan. Maka yang harus kalian lakukan adalah pertama adalah betul-betul memahami, mengenal lokasi penelitian. Syukur-syukur kalau kalian punya teman ya di lokasi penelitian tersebut. Contoh misalnya kalau kalian sebagai mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam, atau bahkan program studi yang lain di lingkungan misalnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau Fakultas Pendidikan begitu ya. Maka sebaiknya teman-teman sekalian ya, sebaiknya itu kalian memiliki teman begitu ya, memiliki teman di dalam lokasi penelitian. Kalau kalian meneliti di sekolah, maka kalian harus memiliki teman di sekolah yang nantinya akan kalian jadikan sebagai lokasi penelitian. Sebagai peneliti, itu penting yang harus dilakukan. Ini juga sudah sudah ditulis ya oleh berbagai ahli penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Itu ada Creswell ya. Jadi dia menulis tentang research design, kualitatif, kuantitatif, and mixed method begitu ya. Jadi kalian bisa membaca bukunya tentang itu. Creswell, ada juga Bremen yang menulis tentang social research method, jadi metode penelitian sosial, juga Patton ya. Jadi banyak sekali nanti akan saya tunjukkan terkait dengan referensi bagaimana kalian harus benar-benar mengenal lokasi penelitian. Nah, lalu teman-teman sekalian, bagaimana caranya supaya kalian bisa mengenal lokasi penelitian? Itu yang pertama adalah pahami konteks sosial dan budaya gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, setiap lokasi itu memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik, gitu ya. Nah, sehingga karakteristik sosial dan budaya ini mempengaruhi hasil penelitian. Nah, semakin dalam kalian memahami tentang konteks sosial, gitu ya, konteks sosial dan budaya di lokasi penelitian, maka akan semakin baik kalian merancang penelitian yang relevan, begitu ya, sehingga kalian dapat menyentuh ya isu-isu sensitif gitu ya, atau dinamika yang terjadi di dalam lokasi penelitian. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan fisik dan sosial dari lokasi penelitian dapat mempengaruhi proses penelitian gitu ya. Nah, contoh misalnya kalau kalian meneliti di sekolah, misalnya fasilitas sekolah, sarana prasarana, kondisi ekonomi lokal gitu ya, dukungan komunitas gitu. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, semakin banyak dukungan kalian di lokasi penelitian gitu ya, semakin banyak informan yang mendukung kalian melakukan peneliti di lokasi penelitian yang kalian tentukan, maka itu akan semakin baik begitu. Nah, akan semakin maksimal data yang kalian dapatkan. Nah, ini yang pentingnya mengenal lingkungan di poin kedua. Nah, yang poin ketiga adalah kesesuaian metodologi. Nah, memahami lokasi penelitian membantu peneliti memilih lokasi metode penelitian yang sesuai gitu ya. Jadi ketika kalian sebelum melakukan penelitian itu pahami dulu lokasi penelitian, sehingga dengan kalian memahami lokasi penelitian itu kalian dapat menyesuaikan dengan metodologi yang kalian gunakan. Apakah melakukan penelitian kuantitatif atau melakukan penelitian kualitatif gitu. Nah, yang terakhir adalah validitas eksternal. Nah, jadi validitas eksternal ini adalah penelitian yang mempertimbangkan konteks lokal, dapat meningkatkan validitas eksternal atau generalisasi temuan. Dengan memahami konteks penelitian, peneliti dapat menilai sejauh mana temuan mereka dapat diterapkan di konteks lain yang serupa, seperti itu. Jadi artinya
ketika kalian melakukan penelitian itu juga harus ada persetujuan begitu ya. Nah, tadi konteks surat menyurat tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, terus yang paling terakhir, ini yang paling terakhir adalah yang tadi saya sampaikan. Hubungan dengan partisan atau hubungan dengan informan. Ya, kalau kalian melakukan penelitian di sekolah misalnya, itu penting bagi kalian untuk melakukan hubungan dekat. Dalam tanda kutip ya, bukan hubungan yang lain, tapi dalam konteks kerjasama begitu ya. Jadi bagaimana kedekatan kalian dengan pimpinan sekolah misalnya seperti itu, lalu wakil kepala sekolah atau guru-guru yang ada di situ begitu. Jadi kalau kalian bahkan mendekati orang yang atau kalian dekat dengan orang yang paling berpengaruh di sekolah itu malah lebih bagus lagi begitu. Jadi ini yang paling penting ya, dan yang paling utama yang dari sekian poin yang tadi saya sampaikan tadi itu adalah bagaimana kalian menjalin kedekatan dengan partisan atau informan. Nah, jadi semakin kalian dekat dengan pihak partisan di lokasi penelitian, itu data yang akan kalian dapatkan itu akan semakin bagus begitu, akan semakin maksimal. Nah, ini penting yang dapat kalian terapkan ya sebelum nanti menyusun penelitian atau menyusun skripsi. Jadi mengenal lokasi penelitian sebaik mungkin itu adalah salah satu kunci kesuksesan dalam menyusun penelitian atau skripsi. Referensi-referensi yang telah saya sampaikan tadi itu nanti kalian bisa lihat di dalam video ini. Demikian teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.